Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu, berikan kepada kami hikmat, Allah membela kebenaran firman-Mu sendiri, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah hidup yang berpusat kepada Allah. Dan kita akan berbicara mengenai beberapa hal. Tepatnya adalah bila Allah atau Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menyembah. Dan itu artinya kalau kita kemudian khawatir, maka kita tidak akan melakukan penyembahan. Kita akan baca sebuah ayat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan membentuk manusia, bukan menciptakan, Tuhan menyiapkan segala sesuatu terlebih dahulu, lalu kemudian pada hari terakhir, sebelum Tuhan memberkati semuanya itu, Tuhan membentuk manusia. Nah, artinya apa? Bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatu. Dan ketika Tuhan membentuk manusia, membentuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Dia memiliki beberapa tujuan. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Salah satu tugasnya adalah menguasai bumi. Menguasai bumi, Tuhan sampaikan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Konteksnya adalah bukan untuk menaklukkan dan mengacak-acak. Tetapi konsepnya adalah supaya manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menikmati, lalu mengusahakan, mengupayakan, ada mitigasi. Yang kemudian apa yang Tuhan ciptakan itu juga bukan hanya bermanfaat buat saudara dan saya sendiri, tetapi bermanfaat buat orang lain, memberkati orang lain. Artinya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan alam raya yang Tuhan berikan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam sebutan dikatakan bahwa menguasai bumi. Tujuan yang kedua yang saya catat adalah ketika Tuhan membentuk manusia adalah menjadi rekan sekerja dari Allah. Saya akan bacakan sebuah ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa karena kami, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah kawan sekerjanya Allah. Karena kamu adalah ladang bangunan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah tempat di mana Tuhan mengkaryakan kita semuanya untuk menghasilkan sesuatu, yaitu kebaikan dan kebenaran, seperti ladang yang menghasilkan sesuatu, seperti bangunan yang bermanfaat untuk berbagai macam hal, sebagai tempat tingkat tinggal, tempat melakukan berbagai macam kegiatan, dan semuanya untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Dan yang ketiga adalah ketika Tuhan membentuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kenyataannya, faktanya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, di dalam kita bekerja untuk menjadi rekan sekerjanya Allah, dalam kita bekerja untuk melakukan pemeliharaan terhadap alam raya yang Tuhan ciptakan, melalui pekerjaan, melalui kegiatan, melalui apapun yang kita lakukan sehari-hari, ada 2 kemungkinan. Dalam kita mengerjakan, kita bersuka cita karena sukses, biasanya seperti itu, atau kita mengalami stres, kekhawatiran, karena ada beberapa hal yang nampaknya belum bisa terjadi, belum bisa kita dapatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan atau situasi semacam ini, cenderung manusia itu untuk, yang pertama adalah menyalahkan pihak-pihak lain, atau menyalahkan diri sendiri. Dan itu berarti ketika kita menyalahkan diri sendiri, kemudian kita tunduk, lesu, dan kemudian kita tidak produktif, kita sudah melupakan tujuan yang kedua, yaitu menjadi rekan sekerjanya Allah untuk melakukan segala sesuatu.
Atau kalau kita khawatir, maka kita sebenarnya sudah mengecewakan dia karena kita secara tidak langsung sudah menolak keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah sesuatu yang nyata, yang faktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, melalui renungan kita, saya ingin mengatakan bahwa di dalam segala keadaan, entah itu menggembirakan, entah itu saat ini keberhasilan atau sukses, atau sesuatu yang kayaknya belum berhasil, belum bisa kita kerjakan, ada satu hal yang mestinya bisa kita lakukan. Yaitu apa? Kita tidak khawatir dulu. Karena ketika khawatir, ketika kemudian kita merasa kecewa atas segala sesuatu, maka seluruh tubuh kita ini akan drop. Seolah-olah tidak akan bisa terjadi sama sekali di sekitar kita. Tetapi sebaliknya, pada saat keadaan seolah-olah mengecewakan, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa dan bermohon kepadanya. Maka dengan kita menyembah dan memuliakan Allah, seperti kita tahu bahwa dia duduk di atas pujian, dia ada di dalam penyembahan kita, maka Tuhan hadir. Dan ketika dia ada di sana, maka Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Sebaliknya, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak melakukan sesuatu pendekatan diri kepada Tuhan atau menyembah, hidup kita akan semakin khawatir. Dan ayat lain mengatakan bahwa, apakah kekhawatiranmu bisa menambahkan sehasta saja dari jalan hidupmu? Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya khawatir, yang terjadi adalah kita tidak akan pernah melakukan satu penyembahan, pemujian yang benar kepada Allah. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengerti bahwa kita semua memiliki tujuan ketika kita dibentuk, yaitu untuk memuliakan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah, dan kemudian untuk mengelola, untuk menaklukkan bumi ini, untuk kita nikmati dan kita pelihara, maka hidup kita akan menjadi sesuatu yang kita lakukan adalah kita akan menyembah Dia. Nah, mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya otoritas. Tuhan punya kekuasaan untuk menekan sesuatu. Tapi ketika kita akui bahwa Allah kita maha besar, Dia sanggup melakukan segala perkara, maka yang ada adalah lakukan penyembahan, yang artinya semua yang kita kerjakan, entah itu susah, entah itu mudah, semua tertuju kepada penyembahan kepada Allah. Dan ketika kita menyembah kepada Tuhan, bukan kekhawatiran yang terjadi, tetapi sukacita, damai sejahtera, karena Allah hadir di dalam penyembahan dan pujian kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bekerja, di dalam kuliah, di dalam sekolah atau lingkungan sosial, selalu lakukan penyembahan kepada Allah, maka sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah itu akan ada, akan hadir menjadi bagian hidup kita. Dan itu adalah tujuan di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dibentuk, lalu kemudian kita melakukan atau melaksanakan tujuan itu dengan cara yang Tuhan kehendaki. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah membentuk kami dengan tujuan. Mari Bapak, ketika kami mencapai tujuan-tujuan kami tidak menghadapinya dengan kekhawatiran, karena seolah-olah kami mengerjakannya dengan diri kami sendiri, tetapi kami menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau, memerdahkan hati dan diri kami dengan sebuah keyakinan bahwa Allah memiliki tujuan melalui kami untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu sendiri. Di dalam kegiatan kami, di tempat kami bersosialisasi, tempat kami mengikuti pendidikan, tempat kami bekerja, tempat kami melakukan pelayanan, ajari untuk kami terus terhubung dengan Allah melalui penyembahan dan pujian kami kepada Engkau, sehingga nama Allah kami permuliakan, dan hidup kami diberikan ketenangan dan sukacita, dan dimampukan melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Sepanjang hari ini, mari hiduplah dengan penyembahan, bukan kekhawatiran dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi, semangat berkarya.